يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para shaimin, para shaimat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah deadline kesibukan beliau dalam dakwah, alhamdulillah menyempatkan hadir ke tempat kita. Mudah-mudahan ya Allah dengan hadirnya beliau dan guru-guru kita ke tempat ini senantiasa menambah keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh para donatur yang selalu istiqomah ikut andil membantu dalam setiap kegiatan yang di masjid kita. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan senantiasa selalu Allah turunkan rahmat, hidayah, dan juga senantiasa pertolongannya untuk kita, dan ngalir pahala untuk kita dan mereka semuanya. Dan alhamdulillah ada sebuah informasi bahwa di Rabu ini merupakan kajian terakhir kita di bulan Ramadan. Nanti kita minta doa kepada guru kita, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan senantiasa Allah terima, dan juga mudah-mudahan kita bisa menuntaskan semua kegiatan dan juga ibadah Ramadan kita. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah senantiasa qabul dan ijabah semua doa-doa kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka al-ijabah ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dan khusyuk dengan khidmah mau'izul hasanah, kajian pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Mutarram Al-Ustaz Ahmad Khan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil asfiya'i wal muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim,
iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wa mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Pondok Jaya, Pondok Aren, yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alimil ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, wabil khusus ketua DKM beserta seluruh jajarannya. Mata'anallah bituli hayatihim amin wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan pagi yang penuh barakah ini kita dapat berkumpul bermuajahah, duduk bersama di taman sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, yaitu majlis ilmu. Setelah kita selesai melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan dengan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, menjadikan penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup cerita hidup kita, Allah tutup dalam keadaan tetap iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita pagi yang penuh barakah ini kita akan bicara tema yang menarik, yaitu amalan sunnah di hari raya Idul Fitri. Karena kan sebentar lagi lebaran. Lebaran lewat sini gak? Alhamdulillah. Apa aja sih amalan-amalan sunnah yang dikerjakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya dianjurkan untuk melakukannya di hari raya Idul Fitri? Karena sesungguhnya amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ini, kalau kita mengaku sebagai umatnya dan mencintai baginda Rasul Nabi Muhammad, maka ciri orang yang cinta itu mengikuti orang yang dia cinta. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita hidupkan dan ikuti sunnahnya. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang dia cinta kepada aku, maka hendaknya dia menghidupkan sunnahku. Dan siapa yang dia menghidupkan sunnahku, maka tandanya dia cinta kepada aku dan dia akan bersama aku di sorga, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi juga katakan, man ahya sunnati inda fasa di ummati falahu ajru mi'atu syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku di saat telah rusaknya umat, maka dia mendapatkan pahala dari sunnah yang dia kerjakan itu 100 orang yang mati syahid. Ini pahala yang besar yang Allah berikan buat orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah kita suka menyepelekan atau meremehkan amalan sunnah. Kadang kan banyak diantara kita yang bilang, ya elah sunnah ini kan kagak wajib, yang penting kan yang wajibnya. Nah, ini salah. Saya teringat perkataan guru saya, murabbi arwahana, Sayyidil Walid Al-Alim Al-Alamah Al-Musnid Al-Hafid
Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala wa ra'ah amin ya rabbal alamin. Beliau pernah mengatakan, man tahawna ala ada'il sunan hurimal faraid wa man tahawna alal faraid hurimat ladzatul ma'rifah. Siapa orang yang suka melalaikan amalan sunnah daripada sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad, maka dia akan terhalang untuk mengerjakan ibadah yang wajib. Dan siapa orang yang sudah terhalang melakukan ibadah yang wajib, maka dia akan terhalang merasakan lezat dan nikmatnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Jadi gara-gara nyepelein yang sunnah, nanti bakalan gampang ninggalin yang wajib. Ah, sunnah ini, qobliyah sunnah ini, ba'diyah sunnah ini, pakai siwak sunnah ini, kan kagak wajib. Yang penting kan yang wajib. Tuh orang kalau suka sering ngeremehin amalan yang sunnah, nanti bakalan gampang ninggalin yang wajib. Ya timbang sekali doang kagak sholat johor, ntar tinggal kodok, gampangin akhirnya. Karena sudah menggampangkan dan melalaikan dan meremehkan amalan sunnah, maka nanti bakalan gampang ninggalin yang wajib. Dan kalau sudah sering ninggalkan yang wajib, akan terhalang dari merasakan lezat dan nikmatnya mengenal Allah di dalam ibadah. Pantesan selama ini sholat kita kagak khusyuk, baca Quran kita kagak netesin air mata, baca sholawat kita kepada Nabi nggak rindu sama Rasulullah, biasa aja. Sama orang tua ketika mencium tangan tidak ada rasa ihtiram, memuliakan orang tua atau menyayanginya. Itu semua disebabkan karena kita suka melalaikan yang sunnah, sehingga terhalang dari yang wajib dan juga terhalang dari merasakan nikmatnya ibadah. Harusnya kan orang yang dia beribadah itu bisa merasakan lezat dan manisnya ibadah. Dan biasanya ciri orang yang merasakan lezatnya ibadah, dia akan melakukan ibadah itu dengan gembira dan senang tanpa ada sedikit pun paksaan, dan dia melakukannya itu semata-mata hanya karena Allah. Tuh orang yang ibadahnya mukhlis, semata-mata ikhlas karena Allah. Jadi sedekah juga kagak perlu pakai ditauin orang, nikmat dia, nggak terpaksa. Melakukan sholat juga nggak terburu-buru. Ini kan zaman sekarang banyak orang yang ibadahnya semua terburu-buru. Coba tanya diri kita masing-masing. Kalau buat urusan dunia kita kuat berjam-jam, betul nggak? Nonton TV berhari-hari, apalagi emak-emak tuh, bukan cuma nonton TV, sampai kadang-kadang TV nontonin dia. Iya, saking kepulesan TV-nya masih nyala. Belum yang sibuk main HP, kadang seharian main HP bisa, baca Quran kagak. Bukan orang sini, bukan, sono daerah saya. Men saya tanya sama orang sono, kata pindahan dari sini Pondok Jaya. Banyak di antara kita yang kalau buat urusan dunia waktunya banyak kita habiskan, tapi kalau buat urusan ibadah terburu-buru. Sholatnya terburu-buru, baca Qurannya terburu-buru, wirid dan zikirnya terburu-buru, baca doanya terburu-buru. Kadang-kadang kagak wirid lagi, kagak zikir lagi, kagak baca doa lagi. Banyak gak yang begitu? Banyak. Maka hati-hati, jangan sampai kita terhalang merasakan lezat dan nikmatnya ibadah gara-gara sering melalaikan sunnah. Nah sekarang kita mau bicara tentang amalan sunnah apa aja sih yang dianjurin buat kita kerjain di hari raya Idul Fitri. Yang pertama, menghidupkan malam hari raya dengan berbagai macam rangkaian ibadah. Di malam takbir tuh, hidupkan malamnya dengan banyak ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan kita memperbanyak membaca kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar,
Allahu akbar walillahil ham. Banyakin baca takbir di malam hari raya. Atau kita sibukkan dengan membaca Al-Qur'an. Mungkin yang belum hatam Qur'annya, malam takbiran hatamin, biar dapat keberkahan, biar dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan bulannya Al-Qur'an. Ada di sini yang 1 bulan Ramadan, ini kan Ramadan bentar lagi selesai. Ada yang sudah hatam 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, sekali, setengahnya, sepertiga, sejus, 2 lembar. Ya Allah, kebangetan banget sih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Al-Alim Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith hafizahullah taala wa ra'ah amin ya rabbal alamin, di dalam keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, beliau itu menjelaskan salah satu daripada manakib kehidupannya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama madhab yang kita ikuti madhabnya. Beliau itu Imam Syafi'i, kalau di luar bulan suci Ramadan, 1 bulan itu beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali hatam. Setiap harinya 2 kali hatam, 1 kali hatam di waktu pagi dan 1 kali hatam di waktu sore. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka beliau tingkatkan semangatnya untuk membaca Al-Quran. Bedain ibadah kita di luar Ramadan sama di bulan Ramadan, harusnya lebih ekstra. Itu Imam Syafi'i kalau datang bulan suci Ramadan, 1 bulan Ramadan itu beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 120 kali hatam. Setiap harinya 4 kali hatam, 2 kali hatam di waktu pagi, 2 kali hatam di waktu sore. Lihat bagaimana para ulama-ulama salaf kita dengan Al-Quran, bagaimana mereka memaksimalkan membaca Al-Quran, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Makanya jadi suami istri itu harus saling dorong mendorong, harus saling memberi semangat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saling ingetin, ayah belum hatam Qur'annya, ayo dong yang rajin baca Qur'annya, mama udah juz 25, begitu. Saling mengingatkan, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu indah. Maka malam takbir bisa kita hidupkan dengan membaca Al-Quran, atau dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kasira. Sungguh beruntung orang yang ketika diberikan buku catatan amalnya nanti di hari kiamat, ketika dia buka ternyata isinya banyak istighfar. Itu orang yang beruntung. Apalagi kalau bisa bacain istighfar buat orang tua juga, itu namanya waladun soleh, anak yang soleh. Kalau buat sendiri astagfirullah. Kalau mau yang sempurnanya sayyidul istighfar. Kalau kita mau bacain istighfar buat orang tua, astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Banyakin baca istighfar di malam takbir. Atau perbanyak, hidupkan malam takbir dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang lagi pada bikin ketupat, yang lagi pada ngaduk rendang, itu kan santannya kan mesti diaduk terus. Betul ya Bu ya? Saya tahu dulu sering bantuin saya punya umi. Belum lagi yang pada motongin lontong, belum lagi yang pada bikin sayur paya, lagi nyesetin kulitnya. Itu sambil di dapur, sambil baca takbir, baca istighfar, baca sholawat. Hidupkan malamnya dengan ibadah. Atau di malam takbir itu kerjakan qiyamul lail, sholat malam, tahajud. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan malamnya dengan rangkaian ibadah.
Karena di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Kata Rasulullah, man ahya lailatai al-id ahyallahu qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa orang yang menghidupkan 2 malam Id, siapa orang yang menghidupkan 2 malam hari raya, malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha, dengan rangkaian ibadah apapun, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat banyak hati manusia mereka mati. Ulama menjelaskan, hati itu bisa mati disebabkan karena kecintaan kepada dunia. Dan banyak hati manusia mati disebabkan hubu dunia, cinta sama dunia. Maka orang yang menghidupkan malam-malam hari raya, apakah itu hari raya Idul Fitri, apakah malam hari raya Idul Adha, dengan berbagai macam aktivitas ibadah, maka sekurang-kurangnya mereka akan dijauhkan dari su'ul khotimah, mati yang buruk. Itu kata ulama begitu tuh. Orang yang menghidupkan malam Idul Fitri atau malam Idul Adha dengan macam-macam rangkaian ibadah, maka sekurang-kurangnya dia akan dijauhkan dari su'ul khotimah, mati yang buruk, dan dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin doang. Malam takbir ngayat. Hidupkan malamnya dengan ibadah. Ini kadang-kadang kan ada orang yang malam takbiran malah begadang buat urusan yang kagak ada manfaatnya. Malah kadang-kadang bikin mudharat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Malam takbir ngider-ngider keliling, ya, main lempar-lempar petasan, akhirnya tawuran. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, mendingan ramaikan masjid, ramaikan musola, makmurkan rumah juga dengan ibadah. Hidupkan malamnya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan malamnya biar Allah hidupkan hati kita di saat banyak hati manusia mati. Di saat hati manusia banyak cinta kepada dunia, Allah jadikan hati kita dijadikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Di saat banyak orang yang mati su'ul khotimah, dengan berkah menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, Allah jadikan mati kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Amalan sunnah di hari raya yang kedua adalah mandi sunnah untuk memuliakan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Ini kita kan besok Idul Fitri nih. Terus nanti nggak berapa lamanya masuk lagi Idul Adha. Maka disunahkan untuk mandi sunnah. Niatnya bagaimana? Nawaitul gusla sunnata Idul Fitri lillahi ta'ala. Ya. Atau niat di dalam hati, saya niat mandi, ya, karena memuliakan hari raya karena Allah Ta'ala. Dan waktu mandi sunnah di hari raya itu kata ulama masuk waktunya setelah azan subuh di hari raya. Jadi di 1 Syawal ba'da sholat subuh tuh udah masuk waktu untuk mandi sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Lalu kemudian sebagian ulama lagi berpendapat bahwasanya waktu mandi sunnah untuk Idul Fitri itu sudah masuk waktunya dari setelah maghrib malam hari raya. Jadi ketika puasa hari terakhir habis maghrib tuh udah boleh mandi buat mandi sunnah besok Idul Fitri. Ada sebagian ulama lagi berpendapat masuknya waktu mandi sunnah Idul Fitri itu ba'da muntasifil lail, setelah pertengahan malam jam 12 ke atas udah boleh mandi sunnah Idul Fitri. Walakin afdaluha, tetapi kata ulama yang paling afdal, yang paling utama, kapan waktunya? Qubaila dzahab, sebelum kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri.
Itu paling afdal. Dan mandi Idul Fitri ini atau mandi hari raya ini disunahkan buat siapa saja, sekalipun bagi perempuan yang sedang dalam keadaan haid atau nifas. Sunnah hanya untuk memuliakan harinya, tapi bukan untuk berangkat ke masjid sholat Idul Fitrinya. Paham ya? Beda dengan mandi sunnah ketika Jumat. Kalau mandi sunnah ketika Jumat itu disunahkan buat orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau mandi sunnah Idul Fitri atau Idul Adha itu disunahkan buat memuliakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adhanya. Bahkan sekalipun ada orang yang tidak hadir melaksanakan sholat Idul Fitri, maka tetap disunahkan juga untuk mandi memuliakan hari rayanya. Jelas ya? Lalu kemudian yang ketiga, di antara amalan sunnah di hari raya yang ketiga adalah memakai pakaian terbaik yang kita miliki. Memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Ulama nganjurin kita pakai pakaian yang terbaik yang kita punya, nggak harus baru. Paham? Kadang-kadang kan orang kalau mau lebaran sampai maksa-maksain ngutang-ngutang. Kadang sebulan sebelum puasa udah beli bahan. Ngapa sih, kan puasa aja belum? Tak kalau kagak ngantri jahitannya. Sampai kadang ngutang-ngutang. Sampai kadang mau lebaran itu sampai ada yang ngambil motor baru sama mobil baru. Nggak apa-apa dah, kelar lebaran ditarik lagi sama leasing. Yang penting lebaran nyohor. Bukan orang sini, bukan. Ono daerah saya. Man kata orang sono katanya tetangga dulu di sini. Dia juga ya. Jangan. Laisal id bilubsil jadid. Innamal id man ta'atuhu tazid. Lebaran itu bukan pakai pakaian baru, tapi lebaran itu ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal id man tajammala bil malbusi wal markub. Innamal id man tughfar lahu dzunub. Lebaran itu bukannya buat bermegah-megahan dalam berpakaian dan berkendaraan, tetapi lebaran itu untuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama nganjurin, kata Nabi, pakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Dulu saya ingat waktu zaman ngaji fikih kepada guru saya Murabi Arwahana Al-Habib Hamzah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika di Rubat Syihir di Hadramut, itu beliau ngajarin kalau di hari Jumat mau sholat Jumat maka sunnahnya pakai serba putih, sarung putih, koko putih, gamis putih, sorban putih, peci putih, imamah putih, pakai serba putih. Kau lihat Habib Umar tuh, guru kami Murabi Arwahana Sayyidil Walid Al-Alim Al-Alama Al-Musnid Al-Hafidh Al-Habib Umar bin Hafidh Hafidhullah Ta'ala Wara'ah, itu kalau sholat Jumat beliau serba putih, bahkan sampai tasbihnya putih, cincinnya putih, ya tongkatnya putih, semua serba putih. Kenapa? Mengamalkan sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka disunahkan pakai pakaian terbaik yang kita punya, sekalipun warnanya bukan putih. Misal kita punyanya warna biru, pakai. Punyanya warna coklat, pakai. Yang terbaik yang kita punya, dan tidak harus baru. Ya kalau ada rezeki mau beli yang baru, alhamdulillah bisa dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Lagian zaman udah canggih. Ustadz, kita kalau lebaran pakai baju yang tahun lalu kan malu, karena dipotoknya sama. Lah sekarang zaman udah keren bu,
kalau di dalam istilah fashion itu ada yang namanya mix and match. Artinya menyilang-nyilang pakaian yang lama sama yang sekarang biar nggak kelihatan lama banget. Ya, kalau mungkin tahun lalu bajunya ini, kokonya warna ini, sarungnya warna ini, diseling. Ya, pakai koko yang tahun sekarang, sarungnya pakai tahun 3 tahun lalu, begitu. Ya kan diseling-seling tuh. Ya. Maka yang namanya lebaran itu disunahkan pakai pakaian terbaik yang kita punya. Dan yang terbaik di sini adalah menurut syariat Islam. Bukan menurut hawa nafsu. Kadang ada orang lebaran pakai baju auratnya ablak-ablakan. Betul gak? Hati-hati. Tutup auratnya. Jangan gara-gara anak istri buka aurat, suami terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, tutup aurat. Kasih tahu anak-anaknya di rumah. Kasih tahu keluarganya, Pak, jangan buka aurat. Karena kan biasanya kalau lebaran tuh perempuan, mohon maaf ya, kadang-kadang baju lebarannya nggak sesuai dengan syariat, auratnya ablak-ablakan. Jangan mengotori hari raya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di antara amalan sunnah di hari raya yang keempat adalah menghias diri. Menghias diri. Mau berangkat ke masjid, hias diri. Tetapi menghias diri ini juga sesuai dengan syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Perindahlah diri kalian ketika kalian mau ke masjid. Mau sholat Id pakai baju yang terbaik yang kita punya. Ya, rambut dicukur. Biasa nih tukang cukur nih belum pulang dia. Pulangnya habis lebaran, habis sholat Id. Kenapa? Karena biasanya kalau mau lebaran kurang 2-3 hari, ya tukang cukur, barbershop, salon penuh. Betul gak? Iya. Kenapa banyak orang yang pada mau cukuran? Karena biasanya habis Id tukang cukur pada pulang tuh. Ada yang ke Sukabumi, ke Garut, ya, pada pulang dia. Ntar tuh toko cukur ataupun tempat cukur itu baru buka lagi biasanya sebulan habis lebaran. Iya. Makanya pada cukur. Itu sunnah, ya, menghias diri. Di dalam hadis Rasul menjelaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan Allah mencintai keindahan. Rapiin jenggotnya, ya, kayak Ustadz Noval tuh rapi, kayak semut baris, ya, bagus. Karena keindahan, Allah cinta kepada keindahan. Jangan punya jenggot aprak-aprakan, kumisnya ya maprak, udah kayak semak belukar. Rapiin kumisnya, rapiin jenggotnya, rapiin rambutnya, cukur, ya. Itu termasuk daripada sunnah, ya, potong kukunya, cukur bulu kemaluannya, bersihkan bulu ketiaknya. Itu termasuk daripada amalan sunnah, ya, kerjakan. Apalagi mau menyambut hari raya. Ini kagak mau lebaran ketek mohak, ya, bulunya gondrong, bersihin, ya, biar dapat, ya, keberkahan dan sunnah, ya, begitu. Menghiasi diri, tapi menghiasi dirinya sesuai dengan syariat. Jangan perempuan ketika hari raya, mohon maaf, kadang-kadang dandannya kebangetan menor, udah kayak bencong lampu merah. Hati-hati, perempuan itu boleh dia berdandan berlebihan kalau di depan suaminya, bukan buat orang lain. Kalau keluar rumah maka sederhana saja. Bahkan Nabi melarang perempuan itu untuk berlebih-lebihan ketika keluar rumah.
Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi bersabda, di dalam kitab Mukhtar Ahadits Sunnabawiyah wal Hikam al Muhammadiyah, kata Rasulullah, an-nisa aurah, fa idza kharajat min baitiha istashrafaha syaiton. Perempuan itu seluruhnya aurat. Ketika perempuan keluar dari rumahnya, maka dia akan dibungkus dengan bungkusan yang indah oleh syaiton. Makanya perempuan, biar kata muda tua, kalau udah keluar rumah biasanya dibungkus sama setan. Laki-laki yang lihat, mau dari belakang, mau dari depan, mau dari kanan, mau dari kiri, bakalan terpesona, tertipu dengan tipu daya wanita. Makanya kan ya dikatakan inna kaida syaiton dha'ifa wa inna kaidakunna azim. Tipu daya setan itu lemah, tapi tipu daya perempuan sangatlah dahsyat. Ustadz, lah saya makan nenek-nenek, masa ada yang mau sama saya? Lah buktinya di berita nenek diperkosa, berarti kan ada yang mau. Iya, kenapa? Karena dibungkus dengan packaging yang indah oleh syaitan. Makanya keluar rumah itu perempuan sederhana aja. Sebaik-baiknya pakaian yang dipakai oleh wanita ketika keluar rumah adalah yang berwarna hitam, yang dia tidak memperlihatkan lekukan tubuhnya, yang tebal bahannya dan longgar, tidak sempit. Paham? Mau ikutin Nabi apa mau ikutin nafsu? Hati-hati. Ikutin apa yang diajarin baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Biasanya orang perempuan kan bukan orang sini sih, bukan orang sonoan, gusuran dari sini. Kadang-kadang kalau keluar rumah, ya Allah, memperlihatkan lekukan tubuhnya, pakai bajunya nyetrit, sempit, merecet, mereketeng-teng. Tahu mereketeng-teng, Pak? Yang kalau duduk ada tangganya itu di perut. Jangan, itu memperlihatkan lekukan tubuh dan itu termasuk berbuat dosa. Sama seperti perempuan yang pakai baju tapi hakikatnya telanjang. Malah kadang-kadang perempuan sekarang kalau di dalam rumah, di depan suaminya, ya Allah, boro-boro dandan, mandi aja kagak, pakai dasar keteknya bolong. Ya giliran keluar rumah dandannya menor, kalau di rumah mukanya demek kayak topo. Kalau keluar rumah bedaknya semua dipakai, pakai bedak foundation, belum pakai shadow, pakai eyeliner, bulu mata anti gempa, belum pakai shading biar hidungnya mancung, pipinya pakai blush on biar merah merona, ya lipstiknya waterproof yang anti air, biar kalau makan ketupat tuh sayur payak kagak luntur. Pakai minyak wangi ngambreng udah kayak kuburan baru. Kalau di rumah baunya 3 rasa, leher bau orang aring, badan bau balsem, tangan bau apa? Minyak, macem-macem dah. Ya dijawab sendiri tuh. Makanya laki di rumah kagak betah, pahit. Ya Pak ya. Makanya bu, ya kalau ke rumah di dalam rumah dandan yang cantik buat suami, kalau keluar rumah sederhana aja. Bahkan di dalam satu ketika diceritakan bahwasanya ada perempuan yang ke masjid itu pakai wangi-wangian, itu sama sahabat Abu Hurairah disuruh pulang dulu, baru boleh balik lagi kalau kalian sudah mandi. Maknanya mandi itu untuk menghilangkan bau wewangiannya. Paham ya? Jadi menghias diri, tetapi menghias diri sesuai dengan syariat ya. Lalu kemudian di antara amalan sunnah juga di hari raya yang kelima adalah pakai wangi-wangian. Kalau laki-laki sunnahnya pakai wangi-wangian yang pekat harumnya dan soft dia punya warnanya. Tapi kalau perempuan sebaliknya, boleh pakai yang pekat warnanya tetapi soft wanginya. Paham ya? Jangan pakai yang ngambreng. Bahkan di dalam satu hadis Nabi mengatakan, ayyumamra'atin, siapa orang perempuan yang dia keluar dari rumahnya
dalam keadaan memakai wangi-wangian dan tercium harumnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, fahiya zaniyah, maka dia dikatakan perempuan pelacur pezina. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya, jaga jangan kotori ya hari raya dengan seperti itu. Wah, hati-hati tuh ya. Pakai wangi-wangian perempuan yang soft aja ya, yang kalem, yang lembut ya, yang nggak kecium sama orang sekiranya untuk menghilangkan bau badan kita aja, gitu ya. Tapi kalau di dalam rumah mandi minyak wangi nggak apa-apa, buat suami, ya nggak? Iya, guyur, ya. Apalagi sunnah di hari raya. Di antara sunnah di hari raya juga adalah kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu ketika Idul Fitri sebelum ke masjid. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha disuruh puasa dulu. Kenapa? Karena kalau Idul Adha biar cepat proses pelaksanaan sholat Idul Adha-nya, karena setelah itu ada penyembelihan kurban sehingga waktunya panjang untuk penyembelihan kurban. Tapi kalau di Idul Fitri disunahin makan dulu. Apa tujuannya? Untuk membedakan Idul Fitri dengan hari sebelumnya, yaitu Ramadan. Kalau Ramadan kan di hari sebelumnya kita pagi-pagi puasa, tapi di Idul Fitri disunahin ketika pagi-pagi sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri makan dulu. Dan afdolnya adalah 7 butir korma. 7 butir korma sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jelas ya, Ustadz saya kagak ada korma, adanya lontong sayur. Ya udah nggak apa-apa ya, niatin makan sunnah ya sebelum berangkat Idul Fitri. Man baik-baik kalau kebanyakan, ntar yang ada orang udah pada berangkat ke masjid, dia masih ke mondar-mandir kamar mandi ya. Makan aja secukupnya ya, sekiranya apa kita ngamalin sunnah ya. Lalu kemudian sunnah juga di hari raya adalah berjalan ke masjid dengan jalan kaki. Jalan kaki sunahnya, sebagaimana hadis yang datang daripada sahabat Abdurrahman bin Khatib. Beliau menceritakan bahwasanya karena Rasulullah SAW ya'til id masyan. Adapun baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau itu berangkat ke masjid untuk sholat id berjalan kaki. Dan disunahkan kata ulama, berangkatnya itu mencari jalur yang lebih jauh dari pulangnya dan lewat jalur yang berbeda. Itu sunnah. Apa faedahnya Ustadz? Satu, kalau dia adalah ulama, maka tujuannya dia berjalan ketika berangkat ke masjid melewati tempat yang lebih jauh, karena sepanjang perjalanan bisa menjawab pertanyaan dari umat muslimin yang bertanya tentang masalah syariat. Paham ya? Kedua, kenapa ketika berangkat itu disunahkan untuk cari jalan yang lebih jauh dari pulangnya? Karena kedua, untuk memperlihatkan syiar Islam. Yang ketiga, tujuannya untuk memperbanyak saksi nanti di hari kiamat, bumi yang kita pijak, yang kita langkahkan untuk melaksanakan ajaran syariat Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu yang keempat, kenapa kita disunahkan untuk berangkatnya cari jalur yang lebih jauh dari pulangnya? Karena untuk bisa berbagi kepada fakir miskin di sepanjang jalan sampai kita ke masjid. Paham? Saya ingat guru kami murabi arwahana Sayyidil Walid Al-Alim Al-Alama Al-Musnid Al-Hafidh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafidhahullah ta'ala wa ra'ah amin rabbal alamin. Beliau pernah menceritakan gurunya, yaitu Al-Imam Al-Habib Hasan Asyatiri rahimahullah ta'ala, kakanda daripada Al-Habib Salim Asyatiri. Beliau itu kalau mau ke masjid itu saku jubah atau saku gamisnya itu penuh dengan uang, tetapi sebelum sampai ke depan pintu masjid udah habis semua. Sepanjang jalan dibagikan kepada fakir miskin. Tuh, ya. Jadi mau berangkat ke masjid kantongnya dipenuhin. Sepanjang jalan bagiin ke fakir miskin sampai depan pintu masjid udah selesai.
Kalau kita kagak, ya dikosong-kosongin, disisain 2.000 doang, bakal tromol mesin ntar. Ya, makanya apa? Ikutin ulama-ulama kita, ya, biar berbagi sama fakir miskin di jalan. Itu sunnah. Dan Nabi juga begitu. Ketika Nabi berangkat, Nabi mencari jalur atau jalan ke masjid yang lebih jauh dan pulang lewat jalan yang lebih dekat dan jalurnya berbeda. Itu sunnah. Sebagaimana tadi hadis dari sahabat Abdurrahman bin Khatib, Nabi melakukan seperti itu. Dan kita juga sunnah. Cuman baik-baik jangan kejauhan, muter sampai ke sektor berapa itu, keliling-keliling, ya, sampai ke tol Pondok Indah sono, ya, keluar lagi ke Ciledug, balik lagi, lah udah kelar. Ya, jangan kebangetan jauh, jangan. Ya maknanya jalur berangkat sampai pulang bedain, ya, begitu. Itu sunnah, ya. Lalu apalagi yang disunahkan ketika di hari raya? Disunahkan juga di hari raya buat orang yang dia itu belum mengeluarkan zakat fitrah dari 1 Ramadan, maka disunahkan dia keluarkan zakat fitrah di waktu afdol. Karena zakat fitrah itu kan ada waktu jawas, waktu boleh. Waktu boleh keluarin zakat fitrah itu dari mulai 1 Ramadan pertama udah boleh. Ada lagi waktu yang namanya waktu afdol, waktu paling utama, waktu sunnah. Kapan waktunya? Setelah sholat subuh di 1 Syawal sampai sebelum naiknya imam mengimami sholat Idul Fitri. Maka itu waktu afdol, waktu paling sunnah. Keluarin tuh di hari itu. Tapi kalau sekiranya di hari itu repot, banyak kesibukan, ya pagi-pagi kan orang perempuan kadang-kadang ada yang sibuk ngangetin sayur, orang laki kadang ada yang lagi ngelapin motor ame mobil, bakal nanti pulang Id mau ngancong ke rumah mertua, gitu ya. Gimana mobil baru, iya begitu. Ada lagi yang sibuk ngapain? Ada yang teriskain baju lebaran, malam lupa karena banyak pesanan lontong, akhirnya baju belum pada diteriskain, kan begitu. Iya gak? Maka keluarin dah dari awal-awal Ramadan, dari sekarang nih sebelum habis Ramadan. Jangan diintar-intarin. Kenapa? Di dalam kitab I'anatut Thalibin itu dijelaskan, Rasul bersabda, anna sauma mu'alakun baina sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Sesungguhnya puasa itu dia pahalanya itu nggak sampai ke Allah, antara langit dan bumi, ya, terkatung-katung, tidak diangkat itu pahala puasa kecuali dengan zakat fitrah. Maka keluarkan. Nah, ada yang ketiga namanya waktu makruh. Kapan waktu makruh ngeluarin zakat fitrah? Ketika selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri sampai masuk waktu maghrib di hari 1 Syawal. Itu waktu makruh. Dan setelah maghrib 1 Syawal sampai keesokan harinya itu adalah waktu haram, ya, maka menjadi qadha dan tetap wajib dia keluarkan zakat fitrahnya, ya. Makanya kalau bisa, ya, dapat waktu yang afdal, yaitu tadi antara sholat subuh sampai sebelum naik pelaksanaan Idul Fitri. Kalau nggak bisa, mendingan dari awal, itu lebih baik, ya. Berapa yang dikeluarkan? Makanan pokok 2,75 kg. Kalau kita makan pokoknya apa? Beras. Maka keluarin 2,75 kg beras. Adapun zakat fitrah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat bahwasanya zakat fitrah dengan uang tidak sah. Kecuali pendapat Al-Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat zakat fitrah dengan uang sah. Ya, kalau kita kan pengikut mazhab Al-Imam Syafi'i, udah yang gampang keluarin zakat fitrah dengan beras, makanan pokok, selesai urusan, ya. Apalagi sunnahnya di hari raya? Sunnahnya di hari raya juga bagi orang yang ingin melaksanakan aktivitas Idul Fitri, maka tidak disunahkan untuk azan dan iqomah sebelum sholat Idul Fitri didirikan. Nggak disunahkan, ya. Jangan sebelumnya azan dulu mau qomat, ya. Tapi kata sahabat, disunahkan oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat as-sholatu jami'ah. Makanya kalau mau sholat Idul Fitri, as-sholatu jami'ah, gitu ya.
as-salatu jami'ah rahimakumullah, begitu. Kenapa? Karena memang nggak dianjurkan untuk azan dan iqamah sebelum pelaksanaan Idul Fitri, tapi dianjurkannya Nabi memerintahkan untuk mengucap as-salatu jami'ah. Apalagi yang disunahkan di hari raya, disunahkan juga di hari raya kita mengucapkan kalimat tahniah, ya, seperti kalimat minal aidin wal faizin. Jawabannya taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, atau ucapan kullu amin wa antum kullukum bi khairin, semoga di tahun-tahun berikutnya dan setiap tahun akan datang engkau dalam keadaan baik. Atau kalimat ahyakumullahu li amsalih, semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dirimu ya di seperti Ramadan dan hari raya ini pada waktu-waktu yang akan datang dalam taat dan kebaikan. Begitu. Itu sunnah, dianjurkan. Ada ulama jelasin ya. Jadi mau pakai minal aidin wal faizin boleh, mau qulu amin wa antum kullukum bi khairin boleh. Ya, yang penting kita ada tahniah, ada ucapan ya, untuk apa? Untuk hari raya ya, begitu. Dan disunahkan juga di hari raya kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Anak datang ke orang tuanya, murid datang ke gurunya, ya, adik datang ke kakaknya. Begitu, tetangga satu dengan yang lainnya saling bersilaturahim, saling memaafkan. Tetapi jangan melakukan hal yang diharamkan Allah. Kalau bukan mahram jangan berjabat tangan. Hati-hati, kadang-kadang kan sama yang bukan mahramnya suka jabatan tangan. Giliran sama laki-laki begini doang salamannya. Laki-laki sama laki-laki begini. Giliran laki-laki sama perempuan ditegrep. Bukan mahram nggak boleh. Ya. Kecuali kalau dengan mahramnya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan kakak kandung dan adik kandungnya, ya, dengan suaminya, ya, maka jabat tangannya, cium, kecup tangannya, begitu. Tapi kalau yang bukan mahramnya, maka jangan berjabat tangan, jangan kotori hari raya yang di saat itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepada Allah. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya di hari raya sehingga kita mendapatkan kesempurnaan dan keberkahan di hari raya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taksir ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najina minadh-dhulumati ilan nur waj'alna al-fawahisha ma dhahara ma batana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa sebelum pulang sholat isyraq dulu. Itu masuk waktu isyraq jam berapa tuh? Allahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين صلى الله على محمد صلى